Halo, hai dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Septa di mata kuliah Sejarah Lokal. Kali ini kita akan membahas tentang peristiwa tiga daerah pada akhir tahun 1945 yang terjadi di Tegal, Brebes, dan Pemalang, diwarnai dengan aksi pendombrengan. Seperti biasa, teman-teman dapat menemukan saya di https://campsite.bio/septa_rahardian. Ketika rakyat dikecewakan oleh pejabat, maka dombreng adalah jawabannya. Sebuah pandangan historis dalam revolusi sosial yang terjadi di Brebes, Tegal, dan Pemalang pada bulan-bulan akhir tahun 1945 yang kemudian dikenal dengan peristiwa tiga daerah. Hal tersebut menjadi jalan yang diambil oleh rakyat. Menurut Anton Lukas dalam peristiwa tiga daerah, dombreng merupakan istilah lokal yang artinya adalah tindakan membuat malu para pejabat yang dianggap korup di depan umum. Dombreng juga diartikan sebagai ritual tentang majikan yang diusir atau disepak keluar oleh abdinya. Korbannya tak hanya si pejabat, namun keluarganya pun bisa ikut kena dombreng. Dombreng juga diartikan sebagai ritual tentang majikan yang diusir oleh abdinya, ya kan? Korbannya tak hanya si pejabat. Ini tadi sudah. Nah, Raden Ayu Kardina adalah salah satu seorang adik Raden Ajeng Kartini yang menjadi korban pendombrengan. Pada Oktober 1945, Kardinah berada di Tegal bersama anak, mantu, dan cucunya. Ia sebelumnya tinggal di Salatiga, tepatnya pada masa pendudukan Jepang. Kardinah yang saat itu telah berusia 64 tahun adalah istri Reksonegoro X, Bupati Tegal yang menjabat pada tahun 1929 hingga 1935. Pada era kolonial, saudari Kartini ini juga dikenal sebagai orang yang berjiwa sosial. Kardinah mendirikan sebuah rumah sakit, sekolah untuk anak-anak perempuan, dan rumah yatim piatu anak-anak perempuan di Tegal. Kebaikannya ini rupanya tak bisa menghindarkan Kardinah dari amuk revolusi sosial yang sedang melanda tiga daerah di Karisidenan Pekalongan. Menurut Anton Lukas dalam peristiwa tiga daerah, tempat tinggal Kardinah didatangi massa. Para menyerbu mengobrak-abrik isi rumah, termasuk pakaian kebesaran bupati. Setelah ratusan tahun diperlakukan seperti raja, kini rakyat yang sakit hati bersikap sebaliknya. Revolusi sosial tengah bergolak, tetapi tidak ada yang dirampok atau dirusak. Karena Raden Sunaryo sedang tidak di tempat, maka istri, ibu mertua atau Kardinah dan anak-anaknya, bahkan pembantu-pembantunya menjadi korban kemarahan massa. Mereka diberi pakaian dari karung goni dan diarak keliling kota. Mereka diarak layaknya jatilan atau topeng monyet untuk dipermalukan dengan dijadikan tontonan di hadapan rakyat. Kardinah dan keluarganya akhirnya selamat ketika berhenti di rumah sakit yang dulu ia dirikan. Kardinah dan keluarganya bukan satu-satunya yang kena dombreng. Malam pada 7 Oktober 1945, Lurah Desa Cerih yang bernama Haryo Wiono menjadi sasaran juga. Dalam buku Peristiwa Tiga Daerah yang dikarang oleh Anton Lukas, rumahnya dikepung massa. Rakyat mengancam akan membakar rumah itu bila lurah itu tidak mau keluar. Esoknya, Haryo Wiono mendatangi massa dengan pakaian kebesaran lurah agar terlihat berwibawa. Namun, bukannya rasa hormat yang ia dapat. Pakaian lurah itu justru dilucuti dan diganti dengan karung goni. Sementara istri lurah dipakaikan kalung padi.
Pasutri itu kemudian diarak keliling kampung dengan iringan gamelan milik sang lurah. Sesudah diarak, mereka dihina dan diperlakukan seperti ayam. Dipaksa minum air mentah dalam tempurung kelapa dan makan dedak padi. Para pemuka pribumi yang jadi sasaran amuk massa dalam revolusi 3 daerah ini tidak hanya didombreng, tapi ada juga yang dibunuh. Dalam buku Peristiwa 3 Daerah Revolusi dalam Revolusi, Anton Lukas menyatakan salah seorang yang dibunuh itu adalah petugas pengumpul Romusa yang bernama Raden Mas Abu Bakar. Ia dituduh menyelewengkan separuh tunjangan Romusa. Para aparat yang diangkat kembali setelah pendudukan Jepang memang tidak berdaya. Mereka dianggap penyebab penderitaan rakyat ketika zaman Jepang. Aparat-aparat ini berupa kepala desa atau lurah, camat, bupati, residen, dan jajarannya. Menurut catatan Sohoki dalam Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan, penggerak peristiwa 3 daerah adalah tenaga-tenaga yang paling anti kolonial dan feodal. Mereka ingin membersihkan masyarakat dari para priayi kolaborator Jepang. Peristiwa 3 daerah selalu dikaitkan dengan Kutil, tokoh yang menggerakkan rakyat untuk melakukan pendombrengan dan pembunuhan, sehingga peristiwa ini disebut juga sebagai gerakan Kutil. Nama asli Kutil adalah Syahyani. Ia hanya sekolah sampai kelas 2, sekolah rakyat. Sebelum 1945, profesinya sebagai tukang pangkas rambut. Selain itu, Kutil juga dikenal sebagai seorang guru agama yang punya banyak pengikut. Bulan Oktober 45, Kutil membentuk Angkatan Muda Republik Indonesia atau AMRI yang bermarkas di Bank Rakyat Talang. Belakangan, Kutil dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Pekalongan. Ia adalah terpidana mati pertama setelah Indonesia merdeka. Menurut mantan Kapolri Hugeng, Imam Santoso, dalam Hugeng, Polisi, Idaman, dan Kenyataan, gerakan Kutil yang terafiliasi dengan komunis hendak mendirikan pemerintah revolusioner. Oleh karena itu, mereka menciduk orang-orang yang mereka anggap sebagai kaum loyalis penjajahan Belanda, termasuk tokoh yang berjasa secara sosial seperti Gardina. Dan menurut buku tersebut, kerabat Hugeng menjadi salah satu korban dalam peristiwa 3 daerah tersebut. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan cantumkan di kolom komentar channel YouTube video ini. Saya kira itu dulu yang dapat Bapak sampaikan. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.